Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan profesional dan juga milenials, apa kabar? Senang sekali saya Bujari Saldi pada kesempatan kali ini bisa menjumpai Anda kembali di materi terbaru saya yang mengangkat mengenai hidup tak selamanya susah. Tapi rekan-rekan, sebelum saya memulai materi ini, alangkah baiknya jika Anda subscribe terlebih dahulu, like, share, dan juga komen materi yang saya sampaikan. Kenapa? Karena tentunya materi ini insya Allah bisa memberikan manfaat bagi yang lainnya yang sedang mengejar impiannya atau sedang bangkit dari permasalahan kesusahannya. Nah, rekan-rekan profesional, hidup ini terkadang tidak selamanya selalu senang dan juga bahagia. Setiap manusia di dunia ini pasti pernah merasakan susah dalam menjalani hidup. Tanpa kita sadari, hidup selalu susah yang dialami selama ini bisa saja terjadi karena ulah diri kita sendiri. Hidup selalu susah bukan tanpa sebab. Ada beberapa penyebab kenapa hidup selalu susah. Penyebab hidup selalu susah terkadang karena kita tidak berani mengambil resiko. Selain itu, terkadang kita takut membuat kesalahan dalam hidup kita. Kita kerap kali memilih jalan yang aman agar bebas dari resiko. Terlebih lagi, kita sering berada pada zona nyaman yang tidak berani keluar dari zona nyaman tersebut. Seperti kata orang bijak, hidup ini selalu dipenuhi tantangan dan rintangan ke depan. Ketika kita menghindari rintangan yang ada, maka akan ada rintangan lain yang harus kita hadapi ke depan. Dengan kata lain, menghindari sesuatu rintangan yang ada bukanlah pilihan yang tepat untuk terus kita bisa maju. Berikut adalah beberapa penyebab kenapa hidup selalu susah. Yang pertama adalah tidak memiliki tujuan yang jelas. Hidup ini harus memiliki tujuan. Jika kita hidup tidak memiliki tujuan, maka kita akan kehilangan arah dalam menjalani hidup. Ketika hidup tidak memiliki tujuan yang jelas, sebenarnya kita tidak tahu apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup ini. Penyebabnya adalah kita tidak memiliki tujuan atau impian nyata yang kita perjuangkan. Hidup ini selalu dinamis. Dalam hidup kita akan menemui kejenuhan, merasa ada sesuatu yang hilang dan merasakan kebuntuan. Jika orang-orang yang memiliki mimpi besar dalam hidup dan tujuan hidup saja bisa merasakan kejenuhan, apalagi bagi orang-orang yang tidak memiliki tujuan yang jelas. Jadi mari kita renungkan kembali tujuan dan impian kita masing-masing yang akan diperjuangkan dalam hidup ini. Yang kedua adalah tidak ada dukungan dari orang lain. Selain tidak memiliki tujuan yang jelas, tidak ada dukungan dari orang lain juga menjadi penyebab kenapa hidup selalu susah. Bantuan yang cukup dari orang lain akan mempermudah kita dalam menghadapi rintangan dan tantangan yang ada dalam hidup ini. Realita dalam hidup ini ada banyak orang yang mengandalkan dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah demi masalah. Padahal manusia sebagai makhluk sosial semestinya membutuhkan bantuan atau setidaknya perspektif baru, saran atau dukungan dari orang lain. Terkadang masukan atau saran dari orang lain merupakan sumber inspirasi dan motivasi yang baik. Jika kita memiliki relasi yang baik dengan orang yang telah berhasil mencapai tujuan dan impiannya dalam hidup mereka, bukan tidak mungkin jika kita tidak mendapatkan dampak positifnya juga. Kemudian adalah keliru dalam mengejar tujuan. Hidup selalu susah barangkali karena kita tidak merefleksikan hidup yang selama ini kita jalani. Hidup ini susah terkadang kita keliru atau bahkan salah dalam mengejar tujuan. Dewasa ini dunia bergerak semakin pesat dan teknologi berkembang semakin canggih. Kehadiran media sosial menyebabkan dampak positif dan dampak negatif dalam hidup. Kita mudah tergoda untuk membandingkan hidup yang kita miliki dengan kehidupan orang lain. Hidup yang penuh perbandingan dan melihat proses orang lain hanya akan membuat kita semakin tertinggal. Kita harus bisa menikmati proses diri kita sendiri dan menjadi diri kita sendiri tanpa melihat pencapaian dan kesuksesan orang lain yang lebih dulu. Ada beberapa langkah untuk berhenti dari hidup yang susah. Langkah yang pertama yaitu kita harus mengetahui faktor apa saja yang membuat kita merasa susah. Setelah sudah mengetahui penyebab yang membuat kita susah, kita harus berupaya untuk memperbaiki faktor yang menyebabkan hidup susah. Langkah kedua, menerima posisi kita sekarang. Dalam artian kita memahami bahwa pencapaian yang kita miliki selama ini berbeda dengan pencapaian orang lain. Setelah menerima dan memahami keadaan diri kita sendiri, langkah selanjutnya adalah kita harus bisa menentukan tujuan yang realistis dan dapat dicapai oleh kita sendiri. Hal ini berlaku dalam karir maupun kehidupan pribadi kita. Langkah ini membantu kita dalam memaksimalkan potensi diri kita sendiri dan meminimalisasi perasaan terjebak, gagal, dan frustasi ketika tujuan gagal dicapai. Langkah selanjutnya yaitu berani mengambil resiko dan menghadapi tantangan dan rintangan yang ada. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, tidak ada yang aman. Setiap jalan memiliki rintangan dan tantangannya masing-masing.
Langkah terakhir, mulai jangan malu atau takut untuk meminta dukungan dari orang-orang sekitar kita. Dukungan bisa dalam bentuk apa saja. Pada kasus-kasus tertentu, banyak orang yang merasa hidup selalu susah karena tidak bercerita atau meminta bantuan ke orang lain. Akibatnya, orang lain tidak mengerti bahwa kita memerlukan bantuan dari orang tersebut. Nah, rekan-rekan profesional, itulah materi saya terkait mengenai hidup tidak selamanya susah. Semoga saat ini Anda yang merasa kesusahan dan merasa pada posisi kondisi di bawah bisa bangkit dan bisa memenuhi segala permasalahan Anda dan menangani permasalahan yang tengah. Akhir kata, saya Putra Sali mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi dan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.